Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Sinta Putri dengan NPM 2475449 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi dua buku satu kesatuan, Mekanika, Akuntansi, Kantor Pusat dan Cabang, Anatomi Entitas, Pusat, Cabang, dan Batas Hukum. Nah, jadi kantor pusat itu berperan sebagai pengendali utama dan pembuat keputusan tertinggi dalam organisasi. Nah, sedangkan kantor cabang itu berfungsi sebagai perpanjangan operasional yang bertujuan untuk melakukan ekspansi pasar atau meningkatkan layanan kepada pelanggan. Kunci akuntansinya itu, cabang bukan entitas terpisah. Cabang tidak dianggap sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri. Lalu, suatu payung hukum, kantor cabang berada di bawah payung hukum yang sama persis dengan kantor pusat. Lalu, cabang berbeda dengan anak perusahaan yang memerlukan konsolidasi dalam laporan keuangan karena merupakan entitas hukum yang terpisah. Matriks klasifikasi spektrum otonomi cabang. Dalam otonomi keputusan, cabang dependen otonominya rendah. Lalu sistem pembukuannya itu dikelola pusat, hanya kas kecil atau penjualan harian. Status hukumnya itu satu entitas hukum. Lalu otonomi keputusan cabang independen, otonomi sedang. Sistem pembukuannya buku besar, terpisah dan lengkap. Lalu status hukumnya itu satu entitas hukum. Lalu otonomi keputusan entitas anak atau konsolidasi. Otonominya tinggi, laporan keuangannya independen, lalu entitas hukum terpisah. Rekening resiprokal, cermin hak, dan kewajiban internal. Diketahui aset investasi pada cabang 100 juta rupiah, akun investasi pada cabang bertambah jika pusat mengirim aset atau cabang laba, lalu berkurang jika aset ditarik atau cabang rugi. Diketahui pula liabilitas kantor pusatnya 100 juta rupiah. Akun kantor pusat bertambah jika cabang menerima aset atau cabang laba, berkurang jika aset dikembalikan atau cabang rugi. Kedua, saldo harus selalu sama secara absolut, namun dengan posisi debit atau kredit yang berlawanan. Mekanika jurnal transaksi operasional dasar. Skenario 1, pengiriman kas 75 juta ke cabang. Jurnalnya di kantor pusat, investasi pada cabang pada kas sebesar 75 juta, lalu di cabang jurnalnya kas pada kantor pusat sebesar 75 juta. Lalu skenario 2, pusat membayar beban cabang sebesar 7.500.000. Jurnalnya di kantor pusat yaitu investasi pada cabang pada kas sebesar 7.500.000. Lalu jurnalnya di cabang yaitu beban gaji atau operasional pada kantor pusat sebesar 7.500.000. Arus barang dagangan mengganti pembelian eksternal. Cabang tidak menggunakan akun pembelian untuk barang dari pusat, melainkan akun khusus pengiriman dari kantor pusat. Opsi 1, pengiriman harga pokok. Ini adalah metode yang paling sederhana dalam akuntansi antar kantor. Mekanismenya, barang dikirim ke cabang dengan nilai yang sama dengan biaya perolehan aslinya bagi kantor pusat. Efek akuntansinya, nilai barang yang tercatat di buku kantor pusat akan sama persis dengan nilai yang tercatat di buku kantor cabang. Opsi 2, pengiriman harga markup di atas pokok. Dalam metode ini, kantor pusat mengirimkan barang ke cabang dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya perolehannya, diberi tambahan margin atau keuntungan. Tujuannya yaitu untuk kontrol internal, membantu pusat dalam memantau operasional cabang. Lalu, kerahasiaan mencegah pihak cabang mengetahui margin keuntungan asli yang didapatkan perusahaan. Lalu, mitigasi sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan kerugian di tingkat cabang. Efek akuntansinya, metode ini memunculkan akun cadangan keuntungan belum direalisasi di dalam buku kantor pusat. Akun ini diperlukan karena secara konsolidasi keuntungan tersebut belum benar-benar terjadi sampai barang tersebut terjual ke pihak eksternal. Anatomi harga faktur dan laba internal. Markupnya 20%, yaitu 20 juta, dicatat sebagai cadangan keuntungan belum direalisasi di kantor pusat. Harga pokok asli dari pusatnya 100 juta, jadi harga jual ke cabangnya 120 juta. Laba antar perusahaan ini adalah ilusi dari kacamata gabungan. Laba tersebut baru terrealisasi ketika cabang berhasil menjual barang tersebut ke pelanggan, pihak ketiga, atau eksternal. Penyesuaian akhir periode pemindahan laba cabang. Laba bersihnya 50 juta, jurnal sisi pusatnya, pusat mengakui penambahan nilai investasinya, yaitu investasi pada cabang pada laba cabang sebesar 50 juta rupiah. Jurnal sisi cabang, cabang menutup akun operasional ke ikhtisar laba atau rugi. Jurnalnya ikhtisar laba atau rugi pada kantor pusat sebesar 50 juta rupiah. Efeknya, kewajiban cabang ke pusat naik. Titik putus, mengapa saldo resiprokal berbeda? Penyebab pertama yaitu karena transaksi dalam perjalanan atau in transit.
Kas atau barang sudah dikirim suatu pihak, namun masih di jalan dan belum diterima pihak lain. Penyebab kedua, kesalahan pencatatan. Salah posting, salah ketik jumlah atau pencatatan ganda oleh salah satu entitas. Penyebab ketiga, penyesuaian belum terkomunikasi. Pembebanan alokasi, misal penyusutan atau iklan, oleh pusat yang notifikasinya belum sampai ke cabang. The reconciliation break, mengoreksi saldo resiprokal. Saldo awal belum cocok, buku kantor pusatnya 202 juta, lalu buku kantor cabangnya 190 juta. Koreksi pertama, kas dalam perjalanan. Kantor pusat mengirim 10 juta. Kantor cabang belum terima. Jurnal di kantor cabang yaitu kas pada kantor pusat sebesar 10 juta. Lalu di buku kantor cabangnya bertambah 10 juta. Koreksi 2, beban dibayar cabang. Kantor cabang bayar iklan 2 juta untuk kantor pusat. Kantor pusat belum catat. Jurnal di kantor pusatnya beban iklan pada investasi pada cabang sebesar 2 juta rupiah. Buku kantor pusat ya berkurang 2 juta rupiah. Saldo disesuaikannya kantor pusat sebesar 200 juta dan kantor cabang sebesar 200 juta. Tujuan akhir menyaring ilusi internal. Pertama, prinsip utama. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyajikan laporan keuangan seolah-olah seluruh bagian pusat dan cabang merupakan satu perusahaan tunggal ketika dilihat dari pihak eksternal. 2. Fungsi filter eliminasi. Agar laporan mencerminkan kegiatan ekonomi yang real dengan pihak luar, perusahaan harus melakukan filter terhadap catatan keuangan. Proses ini melibatkan penggunaan jurnal eliminasi yang berfungsi untuk menghapus seluruh transaksi antar perusahaan. Transaksi internal ini dianggap sebagai ilusi karena secara ekonomi tidak terjadi pertukaran nilai dengan pihak eksternal, sehingga harus dihilangkan agar tidak terjadi pencatatan ganda atau penggelembungan angka dalam laporan gabungan. 3. Alur kerja atau proses penyaringan. Ilustrasi menggunakan analogi corong untuk menggambarkan proses penyatuan data. Input neraca saldo kantor pusat dan neraca saldo kantor cabang dimasukkan ke dalam proses. Di dalam corong tersebut, jurnal eliminasi diterapkan untuk memfilter data. Output, hasil akhirnya adalah laporan keuangan gabungan yang bersih dan mempresentasikan posisi keuangan perusahaan sebagai satu kesatuan. 4. Catatan kritis. Poin penting yang harus diperhatikan dalam praktik akuntansi ini adalah jurnal eliminasi tidak dicatat di buku besar perusahaan. Jurnal ini hanya dibuat di lembar kerja worksheet khusus untuk tujuan penyusunan laporan gabungan. 3 pilar jurnal eliminasi lembar kerja. Pilar pertama, eliminasi saldo resiprokal, menghapus klaim internal, yaitu jurnalnya kantor pusat pada investasi pada cabang. Pilar kedua, eliminasi pengiriman barang, menghapus catatan jual beli antar gudang, jurnalnya pengiriman dari kantor pusat pada pengiriman barang ke cabang. Pilar ketiga, eliminasi laba belum direalisasi, membuang sisa markup pada persediaan yang belum terjual di ujung periode. Jurnalnya, cadangan keuntungan belum direalisasi pada persediaan akhir. Simulasi mengeluarkan laba tersembunyi dari persediaan. Persediaan akhir cabangnya itu sebesar 20 juta, porsi markupnya 4 juta, harga pokoknya 16 juta. Data studi kasus, pusat menetapkan markup sebesar 25% dari harga pokok di akhir tahun. Sisa barang asal pusat di gudang cabang bernilai 20 juta, harga faktur. Formula dekonstruksi visual, markup dalam persediaan. Nilai persediaannya dikali persentase markup dibagi 100% dikali persentase markup, sama dengan 20 juta dikali 25 dibagi 125 sama dengan 4 juta rupiah. Hasil jurnal eliminasi menurunkan nilai persediaan di neraca gabungan sebesar 4 juta ke harga pokok historis aslinya. Komplikasi tambahan cabang luar negeri dan valuta asing. Masalah inti, cabang menggunakan mata uang fungsional berbeda. Fluktuasi kurs mengharuskan proses translasi sebelum konsolidasi bisa dilakukan. Metode kurs sekarang, current rate, sebagian besar ditranslasi di kurs tanggal neraca. Selisih kurs masuk ke ekuitas atau penghasilan komprehensif lain atau OCI, digunakan jika cabang otonom. Metode temporal, aset moneter menggunakan kurs sekarang, aset non-moneter menggunakan kurs historis. Selisih kurs diakui langsung di laba rugi, digunakan jika cabang sangat terintegrasi. Sintesis akhir, siklus akuntansi kantor pusat dan cabang. Langkah 1, transaksi harian, dual ledger, pembukuan simultan menggunakan investasi pada cabang dan kantor pusat, termasuk alokasi dan pengiriman atau cost atau markup. Langkah 2, penyesuaian dan tutup buku cabang, mentransfer laba atau rugi cabang ke kantor
kantor pusat di akhir periode. Langkah 3, rekonsiliasi saldo, menyelaraskan intrinsis dan error agar saldo resiprokal seimbang secara absolut. Langkah 4, worksheet dan jurnal eliminasi, menghapus klaim pergerakan barang internal dan membuang laba belum terrealisasi. Langkah 5, laporan keuangan gabungan, menyajikan posisi finansial tunggal yang merepresentasikan realitas ekonomi eksternal secara akurat.